Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita bertemu kembali untuk persiapan praktikum farmasi fisik atau mungkin praktikum preformulasi. Kali ini tema yang akan kita bahas adalah mengenai stabilitas obat atau drug stability. Materi ini belum pernah kalian dapatkan di kuliah. Semester 1 dan 2 belum ada. Tapi mungkin di mata kuliah kimia dasar pernah kalian dapatkan tentang kinetika, yang nanti itu menjadi dasar kita dalam melakukan perhitungan data-data stabilitas obat. Adapun materi lengkapnya mengenai stabilitas obat itu nanti akan kalian dapatkan di semester 5 mungkin ya, yang judulnya khusus yaitu stabilitas obat. Ya. Tetapi saya kira dasar-dasar yang pernah kalian dapatkan dulu ketika SMA dan juga ketika kuliah kimia dasar sangat membantu dalam belajar mengenai stabilitas obat ini. Jadi kita mulai saja. Apa yang dimaksud dengan stabilitas obat atau drug stability? Ini adalah lawan katanya dari stability, yaitu instability. Stabilitas lawan kata dari ketidakstabilan, instability. Apa yang dimaksud dengan instability? Instability itu dalam farmasi sering dikatakan sebagai out of specification atau OOS. Jadi kondisi di mana suatu material, bisa jadi itu adalah produk, dosage form, atau mungkin juga hanya serbuk obat begitu atau yang lainnya, itu sudah keluar out dari spesifikasi yang ditetapkan di awal ketika material tersebut diproduksi. Jadi itu adalah definisi dari instability yang merupakan lawan kata dari stability. Jadi stabilitas obat itu, obat dikatakan stabil kalau dia belum out of specification, belum keluar dari spesifikasi yang ditetapkan di awal. Spesifikasi itu bisa bermacam-macam, bisa spesifikasi kimia, misalnya kadarnya sekian persen, spesifikasi kimia itu ya, atau misalnya senyawanya ini apa, misalnya parastamol, spesifikasi kimia. Atau bisa jadi yang lainnya, spesifikasi kimia itu tidak mengandung senyawa apa, misalnya suatu senyawa yang merupakan produk rusakan dari suatu material awal yang disintesis, misalnya itu spesifikasi kimia namanya. Kemudian spesifikasi yang lainnya bisa berupa spesifikasi fisik. Spesifikasi fisik itu misalnya kalau misalnya tablet, kita bisa mengatakan kekerasannya sekian, 12 misalnya ya, paling rendah. Artinya kalau nanti dia sudah mencapai di bawah 12, itu dia sudah out of specification. Jadi itu spesifikasi kimia. Kalau misalnya dia serbuk obat, jadi bukan bentuk sediaan, spesifikasi kimianya misalnya mengandung kristal A sekian persen. Jadi misalnya suatu molekul obat itu mempunyai beberapa bentuk kristal, katakanlah di sintesis awal itu adalah kristal A, maka selama penyimpanan bisa jadi kristal A itu berubah, maka dikatakan dia keluar dari spesifikasi kalau kristal A-nya tinggal 90% misalnya. Jadi ya sudah ada 10% yang berubah menjadi kristal B. Senyawanya sama, secara kimia spesifikasinya masih masuk, misalnya mengandung zat aktif lebih dari 99%, masih masuk 99% itu. Tapi dari 99% itu bisa jadi kristal A dan kristal B. Ya ini misalnya awalnya kristal A semua, kemudian setelah dia berjalannya waktu menjadi sebagian menjadi kristal B, walaupun senyawanya sama, maka itu namanya adalah out of specification secara fisika. Itu contoh yang lainnya banyak, mesedian salep, daya lekatnya menjadi berkurang karena penyimpanan, itu juga namanya out of specification secara fisik. Kemudian yang ketiga yaitu instabilitas mikrobial, yaitu misalnya dipatok di awal jamurnya jamur yang tidak patogen misalnya, atau bakteri yang tidak patogen sekian koloni per persediaan misalnya ya. Nah, setelah disimpan lama-lama kok tambah, kalau ditanam koloninya menjadi lebih banyak dari batasnya, maka itu namanya out of specification secara mikrobiologi ya. Sedangkan kalau dilihat dari apa yang diuji stabilitasnya, itu yang diuji bisa berupa senyawa aktif, serbuk misalnya ya, atau larutan yang lainnya nanti ada juga.
Jadi senyawa aktif bukan dalam bentuk-bentuk sediaan. Jadi bukan obat yang siap pakai, tapi obat yang nanti akan dipakai untuk formulasi. Itu target dari uji stabilitas yang pertama. Bisa jadi yang diuji stabilitasnya itu adalah bentuk sediaan, tablet misalnya ya, atau salep atau sirup. Maka hasilnya nanti kalau kita menguji dosage form akan lebih kompleks lagi. Bisa kimia, fisika, mikrobiologi, kemudian fisikanya bisa bermacam-macam. Tidak hanya tadi contoh yang bentuk kristal saja, kalau misalnya cuma zat aktif atau serbuk zat aktif saja. Kalau dosage form akan lebih kompleks lagi, parameter-parameter spesifikasi yang ditetapkan di awal yang nanti dengan penyimpanan bisa jadi keluar dari spesifikasi tersebut. Oke, kemudian untuk yang pengujian drug substance zat aktif saja, maka bisa sebagai serbuk sendirian gitu ya, serbuk tunggal gitu ya, yang diuji stabilitasnya. Bisa juga serbuk tersebut dilarutkan, jadi sebagai serbuk tunggal atau sebagai larutan. Bahkan bisa jadi sebagai campuran beberapa zat aktif. Misalnya kita merancang dalam produksinya itu mau membuat dosage form yang isinya 2 macam obat, katakanlah paracetamol dengan kafein, maka stabilitasnya itu sebelum dibuat menjadi bentuk sediaan, coba kita tes dulu, dicampur paracetamol dan kafein dalam bentuk powder, kemudian diuji stabilitasnya. Jadi bisa jadi pengujiannya belum bentuk sediaan tapi sudah berupa campuran dari beberapa zat aktif, atau bisa jadi campuran zat aktif dengan bahan tambahan. Bisa jadi ya, zat aktif dengan bahan tambahan kita campur tapi belum jadi bentuk sediaan ya, belum sampai misalnya dikempa, misalnya belum sampai. Yang akan kita pelajari nanti yaitu instabilitas kimia ya. Kemudian yang kita uji adalah zat aktif saja dalam bentuk larutan. Ini target dari praktikum stabilitas obat. Oke. Kemudian kalau kita belajar mengenai stabilitas kimia, ini kan chemical stability tadi ya fokus saya, dari suatu senyawa obat belum bentuk sediaan gitu ya, maka yang kita pelajari ada 2 hal, yaitu mengenai bagaimanakah mekanisme degradasi. Degradasi inilah yang menyebabkan instability. Degradasi inilah yang menyebabkan perubahan bentuk molekul, perubahan molekul. Karena stabilitas kimia, perubahan bentuk molekul. Degradasi inilah yang menyebabkan penurunan jumlah zat aktif dari yang di awal dibuat. Jadi itu mekanismenya bagaimana degradasi itu dan bagaimana kinetika degradasi itu. Itu kalau kita belajar mengenai stabilitas obat. Jadi ada mekanisme, yang mekanisme itu apa saja? Mekanisme itu bisa belajar mengenai bagaimana prosesnya dia bisa mengalami degradasi, apakah bisa oksidasi atau hidrolisis atau yang lainnya. Itu adalah bagian dari belajar mengenai mekanisme degradasi senyawa kimia. Bisa jadi mekanisme itu adalah yang dipelajari mengenai apa produk hasil degradasi tersebut. Degradasinya itu menghasilkan produk apa, dan produk hasil degradasi itu toksik apa tidak, itu juga bagian dari stabilitas obat. Kemudian yang ketiga, bisa jadi apakah ada material-material lain yang berpengaruh terhadap mekanismenya. Maksudnya misalnya adakah bahan tambahan atau bahan aktif yang lainnya yang berpengaruh terhadap rutenya degradasi itu. Misalnya kalau diberi bahan tambahan pengisi ini, nanti dia yang semula oksidasi menjadi bukan oksidasi misalnya ya, tapi itu terlalu ekstrem ya. Saya kira nggak banyak perubahan di sana. Jadi kebanyakan sih memang berpengaruhnya ke kinetik nanti ya, tapi bisa jadi misalnya bahan-bahan yang bersifat oksidator sebagai bahan tambahan yang semula obatnya tidak mengalami oksidasi, dia bisa menjadi mengalami oksidasi. Jadi ada material yang mengubah mekanisme degradasi obat. Itu juga mempelajari mengenai mekanisme degradasi. Kemudian yang kedua yang dipelajari yaitu mengenai kinetiknya, kinetika degradasi dari zat aktif. Kinetika itu yang pertama berbicara mengenai apa orde reaksi degradasinya. Jadi degradasi adalah suatu reaksi kimia. Reaksi kimia itu ada ordenya, ada orde atau tingkatannya. Gitu ya. Nanti kita bahas lebih detail mengenai orde reaksi itu apa itu ya nanti. Kemudian kinetik juga mempelajari mengenai berapa besarnya kecepatan atau konstanta kecepatan degradasi K. K-nya berapa dari obat tersebut atau dalam bentuk larutan kalau dalam yang kita uji nanti. Kemudian bisa jadi atau selain itu
pada belajar mengenai kinetika degradasi itu adalah menentukan T,5 atau half life. Kemudian T90 atau shelf life, bisa jadi shelf life nggak harus T90 ya, bisa jadi T95, bisa jadi T92,5, bisa jadi T98, tergantung dari kompendial apa yang kita ikuti. Tapi kalau tidak ada penjelasan lain, kita anggap saja shelf life adalah T90 dan juga ED-nya, expiration date-nya. Itu adalah bagian dari studi mengenai kinetika degradasi. Kemudian yang berikutnya yaitu bagaimana efek suhu terhadap kecepatan degradasi, terhadap kinetika degradasi. Itu juga bagian dari studi mengenai kinetika degradasi. Dan yang terakhir adalah berapakah besarnya energi aktivasi dari proses degradasi kimia suatu obat itu. Itu adalah coverage dari stabilitas obat untuk meneliti instabilitas suatu senyawa obat, drug substance. Yang akan kita pelajari nanti adalah di bagian ini. Jadi kita fokus di kinetika degradasi. Kita nggak akan mempelajari mengenai bagaimana mekanismenya. Mungkin kalau mekanisme sekilas kita singgung ya, tetapi tidak sampai detail. Kemudian juga kita nggak bicara produk apa, material apa, tapi kita fokusnya nanti adalah pada studi degradasi atau studi kinetika degradasi dari larutan obat. Di praktikum nanti itu yang menjadi fokus. Kemudian apa yang dimaksud dengan orde degradasi kimia atau orde kinetika degradasi? Kita awali dari suatu reaksi seperti ini. Jadi misalnya ada suatu reaksi kimia A tambah B menjadi produk. Itu reaksi kimianya misalnya ya. A itu senyawa tertentu, B juga senyawa tertentu, menghasilkan produk juga senyawa tertentu. Koefisien reaksinya katakanlah yang A itu koefisien reaksinya N, kemudian yang B koefisien reaksinya M. Ini reaksi yang sangat lazim dari suatu obat yang kita simpan dalam suatu sediaan maupun di luar sediaan dalam bentuk powder ataupun dalam bentuk solution. Dari reaksi tersebut kita ambil contoh misalnya hidrolisis dari suatu senyawa ester yang hanya ada satu ikatan esterik, kemudian dia mengalami hidrolisis dalam larutan. Ini kasus yang mirip dengan apa yang menjadi materi praktikum nanti. Katakanlah larutan itu berarti di sini larutan dalam air, kemudian obatnya hanya mengandung satu ikatan ester, yang nanti ikatan ester itu bisa mengalami hidrolisis. Jadi tidak kita pelajari, tetapi kita sudah tahu bahwa ester itu mudah mengalami hidrolisis. Katakanlah yang A itu adalah airnya itu misalnya ya, kemudian yang B itu adalah esternya. Kalau di sini cuma ada satu ikatan ester, maka untuk menghidrolisis satu senyawa itu perlu satu air. Jadi satu senyawa perlu satu air. Artinya N-nya 1, M-nya juga 1. Karena senyawanya hanya mempunyai satu gugus ester. Misalnya itu ya, misalnya seperti itu. Maka kalau kondisinya seperti itu, kita bisa menulis kecepatan degradasinya atau kecepatan reaksi ini reaksi degradasi, maka itulah kecepatan degradasinya. Minus dA per dt berarti pengurangan konsentrasi air tiap perubahan waktu itu sama dengan pengurangan konsentrasi senyawa ester tiap satuan waktu. Ini kecepatannya ya, misalnya kecepatan degradasi ini kita beri rumus K kali A kali B. Jadi kecepatan reaksinya tergantung dari konsentrasi air dan konsentrasi senyawa ester tersebut. Ya, ini di kimia dasar seperti itu. Jadi karena ini N-nya 1 dan M-nya 1, maka keduanya pangkat 1. Jadi awalnya seperti ini. Kalau misalnya itu adalah A itu sama dengan B, karena tadi kasusnya adalah air dan ester gitu ya. Itu kita beri simbol C itu misalnya ya. Yang bereaksi kan perbandingannya sama, ada A dan B itu ya. Kita beri simbol C, maka persamaannya menjadi minus dC per dt. Jadi ini C, ini juga C. dC per dt sama dengan K kali C kuadrat. K kali C kuadrat. Maka ada angka 2 di sini kuadrat begitu ya, C kuadrat, maka itulah yang disebut dengan reaksi ordo kedua. Jadi ordo reaksi itu apa? Ordo reaksi itu adalah pangkat konsentrasi dari suatu persamaan kecepatan reaksi.
Ini persamaan kecepatan reaksinya adalah minus dC per dt sama dengan K kali C pangkat 2. C-nya pangkat 2, berarti dia adalah ordo ke-2. Itu yang disebut dengan ordo kinetika degradasi atau ordo kinetika reaksi. Ini contoh yang ordo kedua seperti ini persamaannya, dan ini pangkat 2 berarti ordo kedua. Kemudian kondisinya kalau misalnya molekul tadi itu kadarnya sangat encer, jadi sangat-sangat encer. Karena sangat encer, maka konsentrasi air di dalam larutan tadi itu, ini larutan ya, itu konsentrasi airnya hampir konstan. Jadi dari waktu ke waktu konsentrasi airnya tidak berubah. Kalau konsentrasi esternya berubah, kalau konsentrasi airnya sebenarnya berubah, tapi perubahannya sangat kecil. Kalau itu larutannya sangat encer, bisa jadi satu molekul ester itu yang tersedia airnya bisa 1 juta misalnya ya, sehingga kalau ada 5 hilang molekul ester, maka airnya hilangnya cuma 5, dari 5 juta hilang 5, hampir tidak berubah, sehingga dia hampir konstan ya. Karena hampir konstan, maka yang semula persamaannya seperti ini, katakanlah tadi A-nya adalah air itu ya, maka konsentrasi air ini besarnya hampir konstan, enggak berubah. Dan ini K kali konsentrasi air yang juga konstan, maka ini adalah K yang baru. Konstanta kali konstan, maka hasilnya adalah suatu konstanta yang baru. Kemudian karena tinggal B saja, B kita ubah sebagai konsentrasinya, konsentrasi si ester itu. Maka persamaannya menjadi minus dC per dt sama dengan K1 kali C pangkat 1. C pangkat 1 itulah yang nanti dikatakan dia sebagai ordo ke-1. Jadi reaksi ordo ke-1 karena dalam persamaan kecepatan reaksinya itu dipengaruhi oleh konsentrasi pangkat 1. Itu yang disebut dengan ordo ke-1. Kondisi berikutnya adalah seandainya ester tadi itu sangat susah larut dalam air. Sehingga kalau tadi ini adalah solution karena dia bisa larut dalam air, kalau kondisinya yang lain, misalnya kondisinya bukan solution tetapi karena nggak bisa larut di dalam air, maka dibuatlah menjadi bentuk sediaan suspensi. Dari bentuk sediaan suspensi itu ada yang tidak larut serbuknya, ada yang larut. Yang larut mestinya isinya solution, larutan. Larutan apa? Larutan obat yang sama molekulnya dengan yang tidak larut tadi, beserta dengan solvennya air. Dan kadar dalam solution ini sangat encer karena kelarutan dari ester di dalam air sangat kecil. Misalnya kondisinya seperti itu, maka yang semula persamaannya seperti ini kalau dia adalah ordo ke-1 gitu ya. Karena dia bentuknya suspensi, kalau suspensi maka konsentrasi ini adalah konsentrasi obat yang larut. Tadi ini konsentrasi obat yang larut begitu ya. Konsentrasi obat yang larut, karena suspensi maka konsentrasi obat yang larut kan tetap. Kenapa tetap? Karena ketika dari obat yang larut itu rusak, konsentrasinya turun sebentar, maka dengan cepat akan tergantikan oleh padatan yang tadi semula enggak larut menjadi larut, sehingga konsentrasinya naik lagi kembali ke sedia kala, yaitu tetap sebesar kelarutannya karena dia suspensi. Jadi konsentrasi obat terlarut dalam suatu suspensi itu besarnya sama dengan kelarutannya. Begitu obatnya rusak dari larutan tersebut, yang enggak larut menjadi larut, sehingga konsentrasinya tetap seperti kelarutannya. Konsentrasinya tetap artinya C1 ini nilainya konstan, dan kembali lagi nih konstan kali konstanta, maka hasilnya adalah suatu konstanta yang baru, sehingga persamaannya menjadi minus dA per dt sama dengan K0. Ini kok jadi A? Ini semula C. Ya, ini untuk menggambarkan bahwa kalau di sini konsentrasi obat yang larut, di sini A itu adalah jumlah obat yang ada dalam satu sistem itu, baik yang larut maupun tidak larut. Minus dA per dt sama dengan K0. Atau kalau kita tulis dengan cara yang lain, minus dA per dt sama dengan K0 kali C pangkat 0. C pangkat 0 adalah 1. Jadi kan sama aja ya, dikalikan 1, K0 kali 1 ya sama dengan K0. K0 kali 1 itu sama dengan K0. 1 dari mana? Dari C pangkat 0 itu adalah 1. Tapi di sini ada notasi C pangkat 0, sehingga kita mengatakan dia adalah ordo ke-0 karena C-nya pangkat 0. Jadi itu yang dimaksud dengan ordo kinetika degradasi. Ordo ke-0 itu seperti ini.
ordo ke-1 seperti ini, ordo kedua pangkat 2 seperti ini. Ini yang harus kalian hafalkan. Ini ordo ke-0 persamanya seperti ini, ordo ke-1 persamanya seperti ini, ordo kedua persamanya seperti ini, gitu ya. Terus bagaimana kita menentukan ordo reaksi? Suatu reaksi mengikuti ordo ke-0, ke-1 atau ke-2, bagaimana caranya? Cara yang paling gampang nanti akan kita kerjakan, yaitu menggunakan metode grafik. Jadi pada penentuan ordo reaksi itu kita melakukan suatu larutan misalnya ya, itu kita biarkan dalam variasi waktu. Jadi misalnya satu tabung besar gitu ya, satu gelas beker itu kita taruh dalam satu shaker atau suatu water bath, kemudian dari tabung tersebut kita ambil misalnya 1 mili, kita cek kadarnya selama 1 jam. Jam kedua ambil lagi 1 mili, kita cek lagi kadarnya. Jam ketiga kita ambil 1 mili, kita cek lagi kadarnya. Begitu seterusnya. Kita punya data variasi kadar dalam variasi waktu. Itu yang kita olah nanti dengan metode grafik untuk menentukan ordo reaksi. Bagaimana ngolahnya? Kita lihat dulu mengenai persamaan yang kita pakai untuk mengolah data tersebut. Ini yang tadi, yaitu ordo ke-2, persamaan kinetika reaksi ordo kedua minus dC per dt sama dengan K kali C kuadrat. Ini bisa kita tulis ulang seperti ini ya, dC per dt, jadi C kuadratnya kita pindah ke sini, kemudian dt nya kita pindah ke sana, minusnya juga kita pindah ke kanan, sehingga persamaannya menjadi dC per C kuadrat dari sini, kemudian minusnya dari sini pindah ke sini, K kali dt, dt nya dari sini di bawah menjadi di atas. Jadi kita rearrangement, kita atur ulang menjadi seperti itu persamaannya, dan bisa juga kita tulis dengan cara yang lain. Ini ya, ini kan C seper C kuadrat dC, seper C kuadrat kali dC. Seper C kuadrat itu sama dengan C pangkat minus 2. Ya, seper C kuadrat kali dC itu sama dengan C pangkat minus 2 kali dC, sama dengan minus K kali dt. Yang ini juga kita rubah. Ya, ini perubahan seperti ini bisa difahami gitu ya. Kemudian kalau persamaan ini kita integralkan di kedua sisinya dari 0 ke T, jadi integral tertentu ini ya, 0 ke T, kita integral kedua sisinya, maka sebelum kita hitung integralnya, kita taruh dulu ini karena min K itu konstanta kan, kalau diintegral hasilnya konstan ya, bisa kita taruh di depan sini. Ya, jadi ini cuma pindah ke depan saja, yang lainnya tetap gitu ya. Kemudian kita ingin menyelesaikan hasil integral ini dan juga hasil integral ini. Untuk menyelesaikan itu, ini dulu pernah kalian dapatkan waktu kelas 2 mungkin ya di SMA, bahwa integral mx pangkat n dx itu sama dengan m per n per 1 x pangkat n per 1. Ini integral tak tentu karena nggak ada batasnya di sini ya. Ini kan mirip dengan yang persamaan ini kan. Ini ada m x pangkat n dx. M-nya di sini adalah 1, x-nya c, kemudian n-nya adalah minus 2, dx di sini dc, sama persis dengan ini. Kemudian yang ini bagaimana rumusnya? Dulu juga pernah juga seperti ini. Integral a kali dx, a-nya bisa kita taruh di depan ya, ini tadi yang K pindah ke sini, integral dt atau integral dx di sini sama dengan x, integral a dx sama dengan ax, integral minus k dt berarti minus kt kalau integralnya tak tentu. Kalau tertentu, nah tinggal kita beri batas saja. Kalau 0 sampai t ya berarti ini kita beri sekat kayak gini, kemudian kita beri tanda 0 sampai t. Ya, maksudnya adalah t-nya kita masukkan ke x-nya nanti, kemudian dikurangi ketika x-nya itu 0 berapa. Nanti kita contohkan hasil di sini ya. Jadi ini sudah pernah kalian dapatkan dulu gitu ya. Ini hanya mengulang saja di pelajaran yang dulu pernah kalian dapatkan. Sehingga kalau kita hitung ini ya, m-nya tadi adalah 1, n-nya adalah min 2. Berarti m per n per 1, n-nya tadi min 2 per 1 sama dengan min 1, 1 per min 1, min 1. Sehingga ini adalah min 1. Satunya enggak tulis, enggak masalah karena 1 kali C ya 1 ya kan. Min 1, C pangkat min 2 semula min 2, n-nya 2, berarti
N plus 1 adalah min 1, min 2 plus 1 min 1, sehingga menjadi C pangkat min 1 dari 0 sampai T. Yang sini pun juga iya, min K kali T dari 0 sampai T. Jadi ini pakai rumus yang ini, kemudian yang ini itu dihasilkan dari rumus yang ini, gitu ya. Kemudian kalau kita masukkan T-nya, kita batasi kan dari batas ini ya, maka min 1 CT min 1 C0. Jadi ini kalau integral tertentu itu adalah yang atas, yang T dikurangi yang bawah. Yang bawah adalah yang 0. Yang atas adalah CT, yang bawah adalah C0. Tapi karena ini pangkat min 1 berarti menjadi 1 per. Pangkat min 2 tadi adalah 1 C kuadrat. Kalau ini pangkat min 1 berarti 1 C. Tapi karena min menjadi min 1 C pada waktu T dikurangi min 1 C pada waktu 0. Sama dengan min K kali T pada waktu T kurangi T pada waktu 0. Dan T pada waktu ke 0 ini kan 0. T pada waktu ke 0 adalah 0. Kalau C pada waktu ke 0 bukan 0, tapi malah 100%, ya kan? Sehingga karena ini T0 adalah 0, maka bisa lebih kita sederhanakan menjadi min 1 CT plus, karena ini min kali min, ya kan? Plus, min dikurangi min plus 1 C0 sama dengan min KT. Kalau kita tata ulang gitu ya, kita bolak-balik gitu, minnya kita atur, persamaannya menjadi seperti ini. Min 1 CT sama dengan min 1 C0 min KT. Jadi yang ini kita taruh ke sana sehingga yang semula plus menjadi minus. Kemudian kita kalikan dengan min 1, kita dapat persamaan 1 CT sama dengan 1 C0 plus KT. Ini adalah persamaan linier untuk orde kedua. Kenapa linier? Karena kalau itu kita plot dalam diagram kartesius, di mana sumbu X-nya adalah waktu, ini ya waktu T, dan sumbu Y-nya adalah 1 CT. Ini 1 CT sumbu Y, Y sama dengan A plus B, X-nya adalah waktu. Kita akan mendapatkan kurva yang linier dengan intercept yaitu 1 C0 dan slope-nya yaitu K. Jadi itu adalah persamaan orde kedua. Jadi kalau kita dapat kurva yang linier hubungan antara 1 CT versus T, maka itu adalah orde kedua reaksinya. Dan dengan cara itu, graphical method ini langsung kalian selain mendapatkan ordenya juga mendapatkan nilai K-nya dari slope-nya itu, konstanta kecepatan degradasi orde kedua. Gitu ya. Kalau kayak gini, banyak kayak gini, oke lah, untuk farmasi ini cukup hafalin ini, kemudian lompat langsung ke sini juga nggak apa-apa, nggak harus urut seperti ini, tapi yang penting terakhirnya ini juga hafal. Dan yang tidak kalah penting adalah mengenai gambarnya seperti apa, dan harus bisa mengidentifikasi apa makna intercept dan slope itu. Intercept itu A, slope itu B, B itu nanti dapat K, interceptnya dapat 1 C0. Gitu ya. Ini kalau dia punya korelasi yang bagus, artinya R-nya 0,999 misalnya itu ya, R-nya tinggi, maka itu adalah orde kedua. Jadi kita bisa mendapatkan dia orde kedua apa enggak kalau kita udah tahu R-nya. Bagus apa enggak R-nya. Dan sekali kayuh kita juga mendapatkan berapakah konstanta kecepatan degradasi K-nya. Apa satuan K-nya? Nah, satuan K itu penting ya. Untuk mencari satuan K-nya itu apa? Kalian lihat dari persamaan ini ya. Minus DC per dt sama dengan K kali C kuadrat. Ya, ini ada C, ini ada C kuadrat gitu ya. Kalau ini kita cut C-nya, ini kuadratnya menjadi hilang sehingga kemudian C-nya kita taruh di sini, berarti dia di bawah, maka K sama dengan 1 per C kali dt. Jadi satuan K adalah 1 per C 1 per dt. Berarti kalau misalnya 1 per molar 1 per detik, atau molar pangkat min 1 detik pangkat min 1 misalnya saja, atau bisa jadi 1 per molar 1 per jam. Itu satuan K ya. Kalian turunkan dari rumus ini, kalian bisa mencari apa satuan K. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah orde ke-1 tadi ya. Yang orde ke-1 ini adalah persamaannya minus DC per dt sama dengan K1 kali C pangkat 1.
Kalau kita atur ulang seperti halnya yang tadi, C-nya kita jadikan 1, maka DC per C sama dengan minus K kali DT. C-nya pindah ke bawah sini, ke kiri, berarti dia di bawah. DT-nya yang semula di kiri dan di bawah, pindah ke kanan, maka dia menjadi di atas. Matematika biasa itu ya. DC per C sama dengan minus K kali DT. Kemudian, sama seperti tadi kita integralkan, integral DC per C. Nah, di sini juga integral 0 sampai T minus K1 kali DT. Ini sama persis dengan yang tadi ya, jadi nggak perlu kita bingung integralnya minus K dt gitu terus ya. Jadi gampang integralnya di sini, hanya yang berubah-ubah di sisi kiri ini ya. Yang ordo kedua tadi integral DC per C kuadrat. Ya, ini integral DC per C. Gitu ya. Atau kita bisa tulis yang lainnya, C-nya kita pindah di depannya DC menjadi integral seper C DC. Ini tetap sama seperti yang sebelumnya tadi, yang ordo kedua ya. Ini yang berbeda, integral seper C DC. Kalau ini kita paksakan pakai rumus yang tadi, dua tadi yang integral mx pangkat n sama dengan m per n plus 1 x pangkat n plus 1, nggak bisa. Kenapa? Karena ini C-nya C pangkat min 1. C pangkat min 1, kalau C pangkat min 1 itu berarti n-nya 1, n-nya min 1, min 1 tambah 1 itu 0. Nanti jadinya adalah m per 0. Gimana ngitungnya m per 0? Nggak bisa dihitung ya. Maka kita ada rumus yang lainnya untuk yang integral seper C dc, yaitu ini dulu ya, hampir sama dengan ini ya, seper x dx. Itu kalau diintegralkan hasilnya adalah ln x. Jadi seper C dc kalau diintegralkan hasilnya adalah ln C pada batas tadi ya, seperti tadi ya, ln C dari 0 sampai T. Ini pun juga iya, K1 T minus T0. Ini juga iya, ln CT minus ln C0. Ln C dari 0 sampai T. Berarti ln CT minus ln C0 sama dengan minus K1 kali T. Jadi kalau kita tata ulang, dia menjadi ln CT sama dengan ln C0 minus K1 kali T. Ini juga persamaan regresi linear. Jadi ini persamaan linear dengan Z, ln Z adalah ln CT, dan X-nya adalah T. Sehingga kalau kita gambar di diagram Kartesius, kita misalnya Z-nya adalah, X-nya adalah waktu T, waktu percobaan. Kemudian Z-nya adalah ln CT, ln C pada waktu T, gitu ya. Maka kita akan mendapatkan kurva yang linear. Turun karena slope-nya negatif, min K1. Slope-nya negatif, sehingga dia turun. Ya, kemudian dari kurva Y sama dengan BX plus A, Y sama dengan BX plus A ya, interceptnya adalah ln C0, A-nya, sedangkan slope-nya adalah K1. Kalau ini mempunyai korelasi yang bagus kembali seperti tadi, maka itu adalah ordo ke-1. Ya, dengan cara ini kita bisa dapat data. Ini R-nya berapa? Oh, pakai ln C versus T, R-nya bagus, berarti dia ordo ke-1. Sekaligus kalian dapat menghitung berapa besarnya konstanta kecepatan degradasi K1-nya. Tinggal kita bandingkan dengan yang sebelum tadi, yang ordo kedua berapa korelasinya? 0,95. Yang ordo ke-1 ini berapa korelasinya? 0,99. Oh, berarti kemungkinan ordo ke-1, bukan ordo kedua, karena ordo kedua R-nya lebih kecil daripada yang ordo ke-1. R-nya 0,98, tadi cuma 0,95 misalnya. Jadi kita bandingkan R-nya untuk memastikan dia 2 apa 1 ordonya, kedua apa ke-1 ordonya. Oke, kemudian selain dapat ordo, kita juga bisa mencari langsung K-nya dari slope. Apa satuan K-nya? Kita lihat dari sini lagi. Minus DC per DT sama dengan K1 kali C pangkat 1. Berarti kalau ini C-nya kita hilangkan, karena ini pangkat 1, ya C-nya 1, ini juga C-nya 1, maka K itu satuannya adalah seper DT. Ini hilang ya. Ini C, D itu kan nggak ada satuannya, D itu untuk perubahan saja, D itu artinya perubahan ya. Sehingga K sama dengan seper T. Satuan K adalah seper T. Misalnya satuannya jam pangkat min 1 atau seper jam, seper detik, seper hari, seper tahun, dan seterusnya. Itu adalah satuan dari K untuk ordo ke-1. Begitu ya. Berikutnya adalah untuk ordo ke-0. Minus dA per dt sama dengan K0, tadi satuan awalnya. Ini kita atur sama seperti tadi ya, K digabung dengan dt-nya, dt-nya dinaikkan ke sini ya, dt-nya pindah ke sisi kanan sehingga dia jadi di atas, yang semula di bawah di sisi kiri. Kemudian sama kita integralkan. Nah, ini integral dA
Integral dA adalah A nanti ya. Ini kita keluarkan sama seperti tadi. Nah, integral dA itu A. Tadi sudah ada rumusnya pada waktu sama dengan ini ya. Integral dt T. Integral dA A. Tapi ini dari AT min A0. Ini TT min T0 sebenarnya. Tapi karena T0-nya 0, maka TT kurangi T0. TT kurangi 0 sama dengan T. TT karena T-nya cuma 1, terus saja T karena T-nya cuma 1. Di sini A0-nya bukan 0, jadi nggak bisa kita hilangkan. Sehingga AT min A0 sama dengan min KT. Kita atur ulang, dia menjadi AT sama dengan A0 min K0 kali T. Kembali, kalau kalian tidak mau mengerjakan ini, harus hafal ini dan hafal ini. Kalau tidak mau melakukan integrasi seperti ini, sama seperti yang saya sampaikan tadi. Ini juga persamaan linearnya untuk orde ke 0, Y-nya adalah AT, X-nya adalah T. Sehingga kalau kita gambar di diagram Cartesius di sini, maka sumbu X-nya adalah T, ini T ya, kemudian sumbu Y-nya yaitu AT. Ya, kemudian kita akan mendapatkan slope yang negatif di sini ya, artinya turun. Semakin lama semakin kecil jumlah obatnya, logis gitu ya. Dan dari kurva itu kita mendapatkan Y sama dengan BX plus A dengan R berapa gitu ya. A-nya interceptnya adalah A0, ini ya A0, Y sama dengan A plus BX, B-nya negatif adalah slope-nya. Slope sama dengan K0. Sorry, ini min mestinya ya. Slope adalah min K0. Yang tadi juga ya, slope sama dengan min K1. Biar tidak salah nanti ya. Ini mestinya adalah pakai min K0. Yang tadi juga pakai min ya. Yang sebelumnya tadi juga pakai min. Oke. Kalau ini punya korelasi yang bagus, maka itu adalah orde ke 0. Oke ya. Biar kita back ke yang tadi. Ya, ini juga kita revisi. Ini slope-nya adalah min K1. Jadi biar ya, slope-nya adalah min K1. Itu adalah 3 persamaan yang menunjukkan dia orde ke 0, kedua dulu, kedua ke 1, kemudian ke 0 ya. Oke, kita lanjutkan. Ini ya, tambahan di sini. Kalau di sini kita gambarnya A bukan C ya, karena kalau kita gambar C dengan makna C adalah konsentrasi obat terlarut, maka konsentrasi obat terlarut itu nggak berubah. Konsentrasi dari fase larutannya itu nggak berubah. Yang berubah adalah A total, baik yang larut maupun yang berbentuk serbuk yang mengendap. Jadi yang turun-turun itu totalnya. Kalau C-nya tetap sebesar apa? Sebesar kelarutannya. Jadi di sini adalah CS kelarutan. Seperti kemarin ketika uji kelarutan itu bentuknya suspensi. Ini juga tadi yang orde ke 0 kita contohkan suspensi. Begitu ya. CT konsentrasi dalam larutan itu tetap karena kondisi saturasi atau jenuh atau kelarutannya tadi itu. Oke. Jadi kesimpulannya dengan menggunakan metode grafik ini kita bisa mendapatkan data 2 hal sekaligus. Yang pertama yaitu ordo kinetika degradasi, yang kedua adalah konstanta kecepatan degradasi. Ya, langsung dapat 2 itu. Kemudian dari data itu kita bisa menghitung T,5 maupun T90. Bagaimana cara menghitungnya? Half-life dan shelf-life-nya. Kembali ke persamaan tadi. Ini persamaan untuk orde kedua. Sudah dihafalkan tadi ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan half-life? T,5. T,5 adalah waktu yang diperlukan oleh sistem itu untuk mendapatkan CT konsentrasi sebesar separuh dari mula-mula, separuh dari C0. Definisinya T,5. Waktu untuk menghasilkan konsentrasi sebesar setengah dari konsentrasi mula-mula. Sehingga kalau definisi itu kita masukkan ke dalam persamaan, pada waktu mencapai T,5 itu CT-nya menjadi setengahnya C0. Itu yang dimaksud dengan T,5 ya. Dengan definisi T,5 kita dapat persamaan seperti ini, dan kalau kita teruskan persamaan itu, maka ini KT,5 ini cuma kita pindah seper C0-nya ke arah kiri ya, sehingga menjadi KT,5 sama dengan seper 0,5 C0
minus 1 channel, bisa dipahami itu ya. Kemudian ini 1 per 0,5 channel itu kan sama dengan 2 per channel ya, sehingga K kali T setengah sama dengan 2 per channel minus 1 per channel. Kalau kita teruskan maka T setengah sama dengan 1 per K kali channel, gitu ya. 2 per channel minus 1 per channel itu kan sama dengan 1 per channel ya. 1, kalau 2 kurangi 1, 1 per channel. 1 per channel sama dengan K kali T setengah. T setengah sama dengan 1 per channel kali bagi K. 1 per channel bagi K atau 1 per K kali channel. Jadi ini adalah rumus dari T setengah untuk orde kedua, dan dari rumus ini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa T setengah itu tergantung dari channel. Channelnya berubah, T setengahnya berubah. Artinya T setengahnya itu selama penyimpanan berubah-ubah. Selama penyimpanan T setengahnya berubah-ubah karena channelnya berubah-ubah. Channel di mana dia mulai untuk menjadi setengahnya itu berubah-ubah, gitu ya. Kalau pakai kurva bisa kita tunjukkan, tapi nggak perlu ya. Kita pahami saja dari rumus seperti ini datanya, maka channel T setengah itu berubah tiap waktu, tergantung dari channel. Orde ke-1 ini persamaan dasarnya yang tadi sudah dihafalkan juga, dengan definisi yang sama. Waktu yang diperlukan untuk menghasilkan CT setengah channel, maka T setengah, kalau ini T-nya kita ganti dengan T setengah, CT-nya menjadi setengah channel, gitu ya. Kita tata biar lebih enak diselesaikan. Ini tarik ke sana sehingga menjadi plus, len 0,5 channel tarik ke kanan sehingga dia jadi min. K1 kali T setengah sama dengan len channel minus len 0,5 channel. Ini kurang dalam kurung. Ya, mohon maaf ini beberapa. Ya, ini mestinya dikurung biar maksudnya kita kalikan channel dulu baru dilenkan, gitu ya. Kita kembali ke ya. Kemudian kalau kita lanjutkan, ini paham ya, len A minus len B itu kan len A per B ya. Len A minus len B sama dengan len A per B, itu di SMA dulu atau SMP. Maka K1 kali T setengah sama dengan len C0 per 0,5 channel. Channelnya bisa kita coret ini ya. Channelnya bisa kita coret sehingga kita mendapatkan persamaan T setengah sama dengan len 2 per K. 2 dari mana? Dari 1 per 0,5. Len 1 per 0,5. Berarti len 1 per 0,5 sama dengan K kali T setengah. Len 2 sama dengan K kali T setengah. T setengah sama dengan len 2 dibagi K atau 0,693 per K. Itu rumus untuk orde ke-1. Dia tidak ada nilai channel dalam T setengahnya. Artinya T setengah itu tidak tergantung channel. Sepanjang penyimpanan T setengahnya konstan. Ya, bagaimana dengan orde ke-0? Persamaan dasarnya seperti ini. AT sama dengan A0 minus K0 kali T. Kemudian kita pakai definisi T setengah tadi, waktu yang diperlukan untuk menghasilkan A sebesar setengah dari A0. AT-nya kita ganti dengan setengah A0, T-nya kita ganti dengan T setengah. Kemudian kita tata ulang biar bisa dihitung. K0 kali T setengah kita pindah ke kiri, 0,5 A0 kita pindah ke kanan, sehingga menjadi min. Yang ini K kali T setengah menjadi plus di sini. A0 kurangi setengah A0 berarti setengah A0 gitu ya. Maka K0 kali T setengah sama dengan setengah A0. T setengah sama dengan setengah A0 per K. Jadi dalam persamaan ini ada faktor jumlah mula-mula channel. Jumlah mula-mula berapa itu berpengaruh terhadap besarnya T setengah untuk reaksi orde ke 0. Jadi masing-masing orde itu berbeda-beda pengaruh channelnya ya. Nah itu kalau dilanjutkan nanti ada penentuan orde reaksi dengan metode T setengah itu dengan melihat T setengahnya dipengaruhi channel apa tidak. Kalau dipengaruhi oleh channel, pengaruhnya bagaimana? Nanti bisa dilihat dari sini ya. Bisa dibaca sendiri untuk penentuan orde reaksi dengan metode T setengah itu diturunkan dari rumus 1, 2, 3 ini. Kemudian bagaimana dengan T90-nya? Silakan diselesaikan sendiri, nanti dapat rumus seperti ini. Jadi T90 adalah waktu yang diperlukan oleh obat untuk menghasilkan CT sebesar 90% dari channel. 90% dari channel itu berarti 0,9 channel.
ini langsung bisa kita lihat ke sini gitu ya, atau ke sini ya. Kita lihat ke sini, K kali T90 sama dengan 1 per 0,9 C0 minus 1 per C0 ya. Tulis, kemudian selesaikan, dapat ini. Saya ulangi, K kali T setengah sama dengan 1 per 0,9 C0 minus 1 per C0. Nanti kalian selesaikan menjadi seperti ini. Kemudian yang kita sama ya, T setengah tidak tergantung C0, T setengah tergantung C0, T90 juga tergantung C0. Sedangkan yang order ke-1 bagaimana? Kita bisa dari sini ya, K1 kali T90 sama dengan ln C0 per 0,9 C0. Ulangi, K kali T90 sama dengan ln C0 per 0,9 C0. Silakan kalian selesaikan, nanti dapat seperti ini. Dia tidak tergantung dari C0 T90-nya. Juga yang sini silakan kalian selesaikan juga. T setengah sama dengan 0,5 A0 per K0, maka T90 sama dengan 0,1 kali A0 per K0. Tergantung dari A0, tergantung dari mula-mula. Begitu ya. Oke. Ini adalah cara untuk menghitung T setengah maupun T90. Berikutnya adalah bagaimana efek suhu terhadap kecepatan degradasi. Kalau belajar mengenai efek suhu, berarti kita harus menguji pada variasi suhu. Ini contohnya kita menguji degradasi obat dengan variasi suhu T1 50 derajat Celcius, T2 60 derajat Celcius, T3 70 derajat Celcius. Misalnya, bisa jadi dirubah T1 40, T2 50, T3 60, atau lebih rendah lagi juga bisa. Karena ini pengujiannya pada suhu yang tinggi, kan nggak mungkin nyimpan pada suhu gini ya. Masa nyimpan obat suhunya 50 ke atas, kan nggak mungkin. Berarti ini ujinya adalah uji yang namanya yang dipercepat, elevated studies atau stress condition. Kondisinya ditekan dengan menggunakan peningkatan suhu. Uji yang dipercepat. Ya, uji yang dipercepat. Jadi salah satu metode uji stabilitas obat adalah uji yang dipercepat. Ya, misalnya dengan variasi suhu seperti ini, 3 macam suhu ini. Kemudian dari suhu yang pertama kita mendapatkan data variasi konsentrasi pada variasi waktu penyimpanan atau waktu reaksi. T versus C untuk suhu yang pertama. Suhu yang kedua pun juga dapat T versus C. Suhu yang ketiga juga dapat T versus C. Jadi ada 3 set kurva T versus C yang dari setiap kurva itu ada 3 kurva. 3 kurva itu nanti kita bisa menghitung ordo reaksinya dan konstanta kecepatan degradasinya dengan metode grafik seperti yang tadi kita bahas sebelumnya. Dengan metode grafik kita bisa dapat 2 data secara langsung, yaitu kecepatan degradasi obat, yang bawah itu ya, dan ordo degradasi obat. Ya. Yang suhu 50 berapa K-nya, yang suhu 60 berapa K-nya, yang 70 berapa K-nya. Kemudian lebih kita fokuskan ke nilai nomor 2, konstanta kecepatan degradasi. Sedangkan yang nomor 1 itu lebih untuk menguji apakah pemilihan suhunya itu valid apa tidak. Mestinya kalau pemilihan suhunya itu valid, nanti dari 3 suhu itu akan menghasilkan ordo yang sama. Semuanya ordo 1 misalnya ya, berarti kita bisa pilih pakai itu. Tapi kalau yang 50 ordo 1, yang 60 ordo 2, yang 70 ordo 2, berarti ini sudah rancu. Ketinggian mungkin ya, berarti kita ganti misalnya 40, 45, 50, jadi rentangnya pendek, biar nanti bisa ordo 1 semua misalnya. Jadi nomor 1 untuk mengontrol apakah kita perlu merubah suhu apa sudah benar. Kalau dia ordonya sama, kita anggap sudah benar. Kemudian yang kita pakai untuk menghitung T setengah dan sebagainya itu adalah yang nomor 2. Jadi dari data ini kita mendapatkan dari percobaan ini T1 pada suhu 50 derajat Celcius berapa K-nya. Misalnya K50, misalnya aja namanya K50 ini angka ya. K60 juga angka, K70 nanti angka semua ini itu ya. Kalau sudah melakukan pengujian, sudah punya data variasi kadar, pada variasi waktu kita bisa mendapatkan nilai K ini gitu ya. Pada masing-masing suhu. Dari data ini kita ubah ke seper T versus ln K. Ini X-nya di sini apa ini? Ya maksudnya sumbu X-nya adalah seperti ln K-nya sumbu Z gitu ya. Nanti ya kelanjutannya seperti itu. Mestinya nanti ini seperti X-nya enggak apa ya kan.
X-nya seperti berarti 1/50. Salah, 1/50 plus 273. Harus kita ubah menjadi Kelvin. Yang kedua berarti 1/60 juga plus 273. Yang ketiga juga 1/70 plus 273. Kemudian yang semula K kita ubah menjadi ln K. Ya, ini pengubahan ini dalam rangka menyesuaikan dengan persamaan Arrhenius. Dalam persamaan Arrhenius itu ada hubungan yang linear antara ln K versus 1/T. Y ln K, Y sama dengan A plus B X. X-nya adalah ini T-nya geser ke sana, kasih 1 di atasnya. 1/T. Sama aja kan ya, kali 1/T. Dengan dibagi T kan sama. Kali 1/T sama dengan dibagi T. Jadi 1/T sebagai X, kemudian ln K sebagai Y, itu akan menghasilkan slope sebesar minus EA/R. Begitu ya. Jadi kalau kita plot dalam kurva, ya, dengan sumbu X adalah ln K, ini salah ya, maaf. Ya, seperti kebalik ini ya. Sorry, kita edit langsung aja di sini. Ya, ini mestinya yang sumbu Y-nya adalah ln K. Kemudian yang sumbu X-nya kebalik, ini sumbu X-nya adalah yang ini sudah ada ya. Sumbu X-nya adalah 1/T. Maaf, ini 1/suhu. Maka kita akan mendapatkan diagram atau garis yang lurus dengan Y sama dengan BX plus A, linear ya. Kemudian dari Y sama dengan BX plus A itu kita bisa mendapatkan nilai slope-nya. Slope-nya adalah minus EA/R. Ini slope-nya. Benar ya, udah pakai minus EA/R. Jadi dengan cara ini kita bisa mendapatkan energi aktivasinya. EA adalah energi aktivasi, R adalah konstanta gas ideal, sudah ada datanya, angka R-nya sudah ada, B-nya dari hasil ini slope-nya, kemudian EA-nya bisa kita hitung. Jadi yang pertama kita bisa menghitung besarnya energi aktivasi. Yang kedua, kalau kita tadi mengerjakan uji stabilitas yang dipercepat dengan 3 suhu, kita bisa memperkirakan untuk suhu kamar. Jadi ini tambahannya, tapi kita ekstrapolasikan dari 3 suhu itu ke suhu kamar. Room temperatur yaitu 25 plus 273 juga. Kemudian di sini bisa kita hitung dengan menggunakan Y sama dengan BX plus A ini. Gitu ya. Jadi Y-nya adalah yang akan kita cari, ln K. Kemudian X-nya kita masukkan angka 1/25 plus 273. Ya. B adalah suatu angka hasil kalkulasi kita, regresi linear kita, A juga regresi linear kita, sehingga Y-nya bisa kita dapatkan. Y tadi adalah ln, Y-nya di sini ya, ln K 25. Kita anti ln kan, kita mendapatkan data K pada suhu 25 derajat Celcius. Gitu ya. Oke, jadi dengan menggunakan variasi suhu ini kita bisa mendapatkan data energi aktivasi dan mendapatkan data K pada suhu kamar, ya. K pada suhu kamar yang kita peroleh dari ekstrapolasi persamaan Arrhenius. Dari K pada suhu kamar itu kita bisa menghitung shelf life. Dan juga T setengah kalau mau T setengah ya kan. T setengah dan T90 pada suhu kamar yang itu kita pakai untuk menentukan ED. Jadi ED-nya bisa kita tentukan dari kapan dia dibuatnya, manufacturing date, ditambah dengan shelf life-nya T90 atau T98 atau T95 terserah, tergantung rumusnya gimana bisa kita hitung persamaannya. Kalau enggak T90 pun bisa kita hitung dengan persamaan dasar tadi itu. Jadi kita dengan alur tadi kita bisa menyelesaikan tadi, mempelajari mengenai kinetika degradasi dari suatu senyawa obat yang dibuat dalam bentuk larutan. Saya kira ini yang terakhir, slide terakhir. Dan untuk materi stabilitas obat untuk praktikum ya cukup sampai di sini saja. Untuk yang lainnya ini adalah bagian dari kuliah stabilitas obat yang tidak hanya satu sesi pendek, bagian dari praktikum farmasi fisik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.